duszemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada kami. Tapi jangan lupa sebelum saya jawab, untuk saudara subscribe, untuk klik itu loncengnya dan like-nya, serta share kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga mendapatkan berkat. Kalau saudara mendapatkan berkat, seperti saudara yang saudara dapat. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Kristen Rasuliah ini, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini, atau saudara bisa mengunjungi salah satu dari cabang kami yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Tapi kalau di tempat itu jauh dari tempat saudara dan saudara ingin supaya saudara membuka cabang di sana, saudara juga bisa menghubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini, dan kita akan mengatur waktu untuk datang berkunjung ke sana dan memberikan pelajaran. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan acara ini dan saudara ingin menyumbang, memberikan persembahan untuk memperbaiki pelayanan kami pada saudara, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara melalui nomor akun bank yang ada di bawah ini juga. Terima kasih. Pertanyaan kali ini datang dari saudara Adelino Mariber dari Timor Leste. Pertanyaannya adalah, di Kejadian 6 ayat 6, kenapa Tuhan bisa menyesal? Terima kasih. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Terima kasih. Menyesallah Tuhan bahwa dia menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Biasanya orang itu menyesal karena suatu kejadian buruk yang menimpa dirinya yang tidak diketahui sebelumnya. Mungkin pertanyaan ini muncul dari pengertian itu, apakah Tuhan itu tidak maha tahu? Tuhan itu tidak tahu bahwa manusia yang diciptakan akan menjadi seperti itu. Tentunya bukan demikian. Dalam kasus Tuhan bukan demikian. Ya. Jadi kita baca lagi. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Jadi bukan menjadikannya itu yang membuat dia pilu itu. Dan kalau gitu penyesalan itu bukan karena membuat manusianya yang membuat dia menyesal, yang kaitannya dengan pilu tadi. Jadi bukan fakta dia telah menjadikan manusia itu yang membuat dia menyesal, yaitu pilu tadi. Tapi ayat sebelumnya kita baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini sebenarnya yang dia buat menyesal bukan karena menciptakan manusia. Menyesal karena pilihan yang diambil oleh orang yang diciptakan tadi. Yang pilihan jahat semata-mata. Makanya kaitannya dengan kata pilu tadi. Jangan dipisah itu. Sebab kalau dipisah seolah-olah Tuhan itu menyesal, tidak tahu bahwa manusia diciptakan akan begitu. Bukan. Dia menyesal tindakan manusia itu. Mengapa begitu? Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia, tujuannya bukan untuk mengalami kematian, kehancuran. Tuhan menciptakan kita karena dasar kasih-Nya. Dan kita diciptakan tujuannya untuk menjadi kekal seperti Dia. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ini. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang Tritunggal itu. Maka dikatakan, maka kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya karena diciptakan menjadi menurut gambar dan menurut rupanya, berarti tujuannya adalah agar manusia itu menjadi refleksi dari Allah. Dalam ini yang disebutkan refleksi kepenguasaannya atas alam. Menjadi wakilnya Allah yang menguasai alam. Ya, seharusnya kan Allah yang berkuasa atas alam, tapi manusia diberi kuasa itu agar dia, coba baca lagi ayat 26 itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, supaya mereka berkuasa. Dan ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Coba kita baca dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Iya, hampir sama dengan apa? Karena Allah yang berkuasa, manusia juga diberi kuasa itu. Mempunyai otoritas itu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya. Manusia hampir sama dengan Allah dalam artian manusia juga diciptakan untuk abadi. Seperti Allah itu kekal. Kalau kekal adalah sesuatu tanpa awal, tanpa akhir gitu loh ya. Kalau abadi ada awalnya tapi terus tidak berakhir gitu loh. Ya. Nah, manusia diciptakan untuk menjadi seperti itu. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Berkuasa atas buatan tanganmu. Terus? Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Terus? Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya. Jadi Allah menjadikan manusia itu sebagai raja dari ciptaan-ciptaan yang lain, yang merupakan refleksi kekuasaan Allah pada manusia. Makanya manusia disebut menurut gambar. Jadi kalau gitu manusia itu mempunyai refleksi sifat-sifat Allah pada dirinya, bukan hanya masalah kekuasaan, tetapi juga sifat-sifat. Dan terutama keberadaannya yang seharusnya kekal atau abadi. Manusia kehilangan keabadian itu akibat pemberontakan. Padahal tujuannya Allah bukan manusia supaya menjadi mati. Tidak. Kematian adalah kecelakaan yang diakibatkan pemberontakan manusia itu sendiri. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bukan masalah ini buah ajaib atau buah beracun, bukan. Karena kita pun tidak tahu buah apa itu. Kadang-kadang digambarkan sebagai buah apel, tidak ada dalam Alkitab dikatakan buah apel. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya dengan mengatakan buah ini menunjukkan ini sebagai poin di mana manusia itu taat atau tidak taat, itu masalahnya. Akhirnya manusia tidak taat, maka kematian datang. Padahal Allah tidak menciptakan kematian. Jadi dosalah menyebabkan kematian. Sebab Allah itu membenci dosa. Dia mengasihi manusia, tapi membenci dosa yang dilakukan manusia. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat 7. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan Pembual matamu. tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan Engkau kejahatan. membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Intinya Allah itu tidak senang dengan dosa. Karena dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala Iya toh? dosamu. Karena manusia diciptakan untuk memiliki refleksi hidupnya Allah, hidup abadi. Dan dosa itu yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dan kita lihat umatnya Nuh ini, coba kita baca pasal 6 ayat 5 itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pilu nggak Tuhan? Pilu. Kok kamu milih gitu sih? Padahal kamu itu saya ciptakan untuk ini. Aku tuh ingin kamu selamat. Bukan supaya kamu binasa, dengan dosamu kamu binasa. Coba kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Menghendaki semua orang diselamatkan. Tak peduli umatnya Nuh ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu Sabar terhadap kamu, terus? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki jangan ada yang binasa. Umatnya Nuh ini dengan perbuatannya yang jahat, tentulah mereka menuju kepada kebinasaan. Itu sesuai dengan rencananya Allah untuk menciptakan manusia enggak? Enggak. Nah, disitulah Tuhan menyesal atas pilihan orang ini. Menyesal atas pilihan umatnya Nuh ini. Dan itu yang membuat dia pilu, karena dia tahu pilihan itu membuat dia hancur, membuat mereka rusak, membuat mereka binasa. Jadi menyesalnya bukan menyesal menciptakan, menyesal tindakan, pilihan tindakan yang menyebabkan kebinasaan mereka sendiri. Padahal kehendak Allah masih, yaitu ingin kamu selamat. Kok kamu memilih begitu? Ya, tentulah di situ ada kepiluan hati Allah dan ada penyesalan atas tindakan yang mereka lakukan. Kita baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18. Ayatnya 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Nah, itu pertanyaannya. Orang fasik akan mati. Lah, orang-orang umatnya Nuh itu mati. Pertanyaannya, apakah aku berkenan dengan kematian orang fasik itu? Terus? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Nah itu. Jadi Allah berkenan pada pertobatan orang fasik supaya hidup. Allah menghendaki kehidupan, bukan kematian. Nah itu membuat pilu nggak? Ya membuat pilu, karena dia memilih yang seperti itu. Membuat Allah menyesal atas pilihan itu, membuat menyesal tentunya. Karena sifatnya adalah kudus. Dia jijik pada kejahatan. Dia ingin manusia hidup. Nah, kejahatan membuat manusia mati terpisah dari dia. Itulah pilihan ini yang membuat Allah menyesal. Allah pilu hatinya karena kasihnya. Seorang orang tua saja kalau anaknya nggak mau dengar dia, pilu nggak hatinya? Pilu karena kasihnya ya. Anaknya jadi pemabuk, anaknya jadi penjudi, anaknya jadi melakukan yang tidak, padahal orang tua mengendaki anak itu baik. Pilu nggak hatinya? Pilu. Menyesal nggak ya? Menyesal. Tapi bukan menyesal punya anak orang ini, bukan. Menyesal atas tindakan yang dilakukan oleh si anak ini. Demikianlah Allah. Karena dia mengasihi kita. Dia tidak mengendaki kita binasa. Dia mengendaki kita selamat. Tapi toh kita mengambil jalan yang salah dalam ini umatnya Nuh tadi. Maka dikatakan dia menyesal, bukan menyesal pada menciptakannya, menyesal pilihan tindakan yang dilakukan yang membuat hatinya pilu. Terus kita baca juga ayat yang ke-30 dari Yehezkiel 18 dan 31 sampai 32. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, tindakan manusia itu menyebabkan mereaksi keadilan Allah.
Nah, tindakan yang jahat seperti macam Nuh itu akhirnya Allah harus bertindak dalam keadilannya menghukum kejahatan itu. Padahal bukan itu yang diingini oleh Allah. Yang diingini supaya kamu mendapat kebahagiaan, mendapat kemuliaan, mendapat kekekalan di dalam Allah. Terus? Bertobatlah dan berpalinglah dari segala Nah itu, durhakamu. bertobatlah dan berpalinglah supaya tidak ini yang terjadi. Sebab aku menghendaki kamu itu selamat. Aku menghendaki kamu itu hidup. Bukan supaya kamu binasa. Terus? Supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Bertobatlah. Kalau enggak, maka Allah pilu hatinya. Dan dia terpaksa menyatakan keadilannya dengan menghukum mereka. Terus? Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati dan rohmu. Terus? Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mengapakah kamu akan mati, hai orang-orangnya Nuh? Hati Allah yang sama ini berlaku untuk umatnya Nuh juga. Berlaku untuk kita, berlaku untuk saudara juga. Jikalau kita sudah tahu jalan Tuhan tetapi kita memilih jalan yang salah, itu membuat Tuhan menyesal. Bukan menyesal penciptakan kita, menyesal atas pilihan kita yang salah. Membuat hati pilu karena terpaksa kita harus kena pengadilan Allah itu. Terus? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Ya, Allah tidak berkenan. Allah menghendaki hidup. Allah menghendaki umatnya Nuh itu hidup. Nah, terpaksa Allah harus menunjukkan keadilannya karena mereka bertindak yang jahat. Dan itu memilukan hatinya. Dan itu membuat dia menyesal atas pilihan orang-orang itu. Gitu. Terus? Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ya, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Allah itu adalah Allah kehidupan yang menghendaki kehidupan. Dia tidak ingin menyiksa manusia, tapi karena dia sifatnya adil. Dia tidak bisa menyingkirkan keadilannya hanya demi kasihnya. Tidak. Sebab kalau itu berarti Allah tidak kehilangan sifat adilnya. Oleh karena itu demi kasihnya diingatkan, jangan kau begitu. Dan ternyata mereka hatinya keras kepala, maka Allah menyesal. Menyesal kenapa kau pilih itu. Dan Allah pilu karena terpaksa kau harus dihukum. Padahal aku menginginkan kau hidup. Begitu ya saudara. Siapa tadi? Saudara Adelino Mariber. Itulah jawaban saya mengenai pertanyaan saudara. Mengapa dalam Kejadian 6 ayat 6 ini Tuhan bisa menyesal? Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian, dan saudara Mariber, dan siapa yang mendengarkan. Dan kiranya kita juga jangan sampai membuat Tuhan menyesal atas pilihan kita. Dan jangan sampai itu membuat kita Tuhan pilu karena pilihan kita yang salah. Pilihlah hidup. Jangan pilih kematian. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.